Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami pada hari ini yang berjudul Tafsir Ayat dan Hadis tentang Alat Pendidikan. Yang poin pertama, pengertian alat pendidikan. Alat pendidikan adalah segala sesuatu yang berfungsi demi tercapainya suatu pendidikan. Di sekolah misalnya, alat pendidikan dapat berupa buku, teks, proyektor, alat tulis, gambar, dan lain-lain. Demikian pula keberadaan perpustakaan dan laboratorium berfungsi sebagai pendukung proses pendidikan. Alat pendidikan yang bukan benda seperti keteladanan, pembiasaan, ganjaran, hukuman, dan lain-lain. Yang poin B, macam-macam alat pendidikan. Yang A, alat pendidikan preventif ialah alat yang bersifat pencegahan. Tujuan alat pendidikan preventif itu diadakan jika maksudnya mencegah anak sebelum ia berbuat sesuatu yang tidak baik, dan juga menjaga agar hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu kelancaran dari proses pendidikan bisa dihindarkan. Misalnya tata tertib, anjuran dan perintah, larangan dan paksaan. Yang kedua, alat pendidikan represif. Alat pendidikan represif disebut juga alat pendidikan kuratif atau alat pendidikan korektif. Alat pendidikan represif bertujuan untuk menyadarkan anak kembali kepada hal-hal yang benar, yang baik dan tertib. Alat pendidikan represif diadakan bila terjadi sesuatu perbuatan yang dianggap dengan peraturan-peraturan atau sesuatu perbuatan yang melanggar peraturan, misalnya pemberitahuan, teguran, hukuman, dan ganjaran. Yang C, hadis tentang alat pendidikan yang berbunyi qala nabiyyu hal tadruna ma hazihi wa ma hazihi wa ramma bihas satini qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu qala hazakal amalu wa hazakal ajlu qala Abu Wa'isyah haza hadiyasun hasanun ghariyabun min hazal wajhi, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian semua apakah sesuatu ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil melemparkan dua kerikil. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesuatu ini adalah angan-angan dan ini adalah ajal. Abu Isa berkata, ini hadis hasan yang nampak asing. Hadis riwayat At-Tirmizi. Berdasarkan hadis di atas, dapat kita pahami bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat tentang dua benda yang beliau pegang, lalu melemparnya. Namun sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Beliau menjawab, dua benda itu adalah kerikil. Sebagai salah satu alat dalam pendidikan yang diajarkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan dua kerikil itu bagaikan angan-angan dan ajal seseorang. Maksudnya angan di sini adalah kehidupan manusia di dunia dan ajal di sini adalah kematian. Dua hal tersebut tidak dapat dipisahkan seperti halnya dua sisi mata uang. Keduanya sudah menjadi kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan jalan kehidupan dan ajal manusia. Selain itu, hadis tersebut dipahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan dua kerikil itu sebagai media pembelajaran untuk memberikan tanda peringatan bagi umat manusia bahwa kehidupan tidak hanya sekali saja, tetapi masih ada kehidupan lain setelah kehidupan di dunia ini. Sehingga peran media dalam pembelajaran adalah membantu pemahaman untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang D, ayat Al-Quran tentang alat pendidikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Sadaqallahul azim. Yang artinya,
Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar." Quran Surat Al-Baqarah surah kedua ayat 31. Berdasarkan ayat tersebut, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama-nama benda seluruhnya yang ada di bumi. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menyebutkannya, yang sebenarnya belum diketahui oleh para malaikat. Benda-benda yang disebutkan oleh Nabi Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya telah diberikan gambaran bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut penafsiran Quraisy Shihab, setelah menciptakan Adam, lalu mengajarkannya nama dan karakteristik benda agar ia dapat hidup dan mengambil manfaat dari alam. Allah memperlihatkan benda-benda itu kepada malaikat. "Sebutkanlah kepadaku nama dan karakteristik benda-benda ini, jika kalian beranggapan bahwa kalian lebih berhak atas kekhalifaan, dan tidak ada yang lebih baik dari kalian karena ketaatan dan ibadah kalian itu memang benar." Firman Allah kepada malaikat. Kaitan hadis Tirmizi dan ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 tentang alat pendidikan. A. Kaitan hadis riwayat Tirmizi tentang alat pendidikan. Sesuai dengan hadis yang telah disampaikan tadi, dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menggunakan kerikil sebagai alat yang ia pakai dalam menyampaikan ilmu kepada para sahabatnya. Demikian pula pada zaman sekarang, seorang guru menyampaikan ilmunya kepada peserta didiknya juga menggunakan alat seperti buku, alat tulis, gambar-gambar, dan lain-lain. B. Kaitan surah Al-Baqarah ayat 31 tentang alat pendidikan. Sesuai dengan ayat yang telah disampaikan tadi, dalam surah ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam benda-benda yang ada di bumi. Demikian pula yang diajarkan oleh guru pada zaman sekarang yang lebih sering disebut sebagai media visual. Media pembelajaran visual seperangkat alat penyalur pesan dalam pembelajaran yang dapat ditangkap melalui indera penglihatan tanpa adanya suara dari alat tersebut. Mengajarkannya nama dan karakteristik benda agar ia dapat hidup dan mengambil manfaat dari alam. Untuk kesimpulan dari tafsir ayat dan hadis tentang alat pendidikan tadi adalah hadis-hadis dan surah-surah yang telah dijelaskan tadi adalah inspirasi dan akar keteladanan pada zaman pendidikan Islam pada saat sekarang ini. Dari hadis-hadis dan surah-surah tersebut dapat kita membaca bagaimana praktik pendidikan Islam yang dilakukan Rasulullah SAW pada beberapa abad silam. Yang tepatnya, Rasulullah SAW juga menggunakan alat dan media untuk memudahkan penyampaian dan tercapainya tujuan pendidikan.